beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, tes hari ini yang cukup menyita perhatian kita semuanya. Karena tes hari ini kita melihat banyak sekali pergerakan dari para pembalap tercengang dengan performa Marc Marquez yang luar biasa. Kang Mas, Marquez langsung ngacir di atas mesin Ducati. Dan tentu saja ini mungkin banyak orang yang mengatakan ya biasalah CWP itu kan Ducati kencang, itu motor Pecco, Bagnaia dan sebagainya. Tapi yang jelas dibandingkan dengan Franco Morbidelli pun yang menggunakan motor Ducati, Marquez ini proses adaptasinya sangat cepat ya. Hari ini Marquez menorehkan waktu terbaiknya itu pada lap ke-7 saja. Jadi dia pertama mencoba untuk turun, dia berputar beberapa kali untuk merasakan Ducati. Dan ternyata pada lap 7 dia mulai nge-push dan pada akhirnya dia mampu menorehkan waktu di 1 menit 30 600 detik. Cak. Ini luar biasa. Karena kenapa? Ketika kita bandingkan dengan best lap-nya pada saat menggunakan Honda RC di Valencia, dia menorehkan waktu 1 menit 30 400 sekian. Jadi artinya hanya dengan beberapa putaran dia sudah hampir menyamai best lap dia menggunakan motor RCV. Dan ketika EWP komparasikan dengan para pembalap lainnya, yang mana ya kita lihat bahwa ada beberapa pembalap yang sudah switch ya. Morbidelli yang sekarang menjadi pembalap Pramac Ducati, kemudian juga dari Yamaha, Rins yang sudah bergabung dengan M1 yang sepertinya masih belum klop. Kemudian juga Di Gantoni kita coret saja karena dia menggunakan motor yang sama walaupun beda tim. Lalu yang lainnya kita akan coba bedah pelan-pelan satu persatu, Cak. Jadi perkenankan IWB menyodorkan kesampaian beberapa gambar dari proses tes hari ini yang saat ini masih berlangsung. Dan lap time-nya terakhir IWB intip Maverick Viñales ternyata menorehkan waktu terbaik 1 menit 29 sekian. Jadi sudah tembus di angka 1 menit 29. Ini adalah motor yang digunakan oleh Alex Rins. Belum ada konfirmasi, Cak, apakah ada beberapa komponen yang baru. Tetapi kalau sampai lihat di sini, yang jelas secara umum tidak ada perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sepertinya Yamaha ingin menyodorkan standar version untuk M1 ini kepada Rins guna mencoba menyelami gimana performa motornya, apakah secara feel ridingnya sesuai dengan keinginan dari Rins. Karena memang rata-rata pembalap hari ini, Cak, mereka sedang mencoba untuk adaptasi ergonomi ridingnya. Jadi baik Marquez, baik Rins, dan juga beberapa pembalap yang hari ini, tentu saja seperti Pedro Acosta yang sudah naik ke gas-gas. Jadi Pedro juga berusaha untuk merasakan bagaimana mesin MotoGP. Dan kita lihat Pedro lumayan bagus, Cak. Jadi kita coba dari sini dulu ya. Jadi ini adalah motor dari Alex Rins yang cukup minimalis. Jadi kita hanya menemukan black color, tidak ada warna blue. Dan di sini kita lihat hanya lambang Monster Energy, Cak ya. Dan di bagian depan juga Monster Energy dan juga stripping yang minimalis di sini, Cak. Ini adalah motor yang digunakan oleh Alex Rins hari ini pada saat dia ngetes Yamaha M1. Nah, ini adalah area depan di mana kita melihat ada angka. Jadi angkanya angka 42 pastinya ciri khas dari Rins. Dan secara umum memang kita nggak menemukan ada perbedaan dari sisi aerodinamika untuk Yamaha yang dites oleh Rins hari ini barusan sama saja, Cak. Jadi nggak ada perbedaan di sana. Ini adalah Johann Zarco. Jika kita perhatikan sekilas saya, sepertinya Zarco hari ini menggunakan dua opsi motor. Yang pertama dia ngetes versi sebelumnya, dan kedua dia mencoba untuk ngetes versi yang terbaru. Jadi konfirmasi memang beberapa pembalap seperti Joan Mir pun di awal, Joan Mir turun menggunakan versi sebelumnya, kemudian baru Joan Mir jajal atau ngetes versi yang terbaru. Jadi saat ini ada foto ini adalah versi yang lama. Kita lihat dari sininya, Cak ya. Jadi dari belakangnya yang masih ada Stegosaurusnya, dia belum menggunakan rear plug yang aslinya nanti. Kita pantau saja seperti apa. Sosok dari Fabio Di Giannantonio, Cak, yang turun menggunakan motor serba hitam. Dan untuk Fabio kali ini menggunakan motor GP23 milik
Pecco Bagnaia ataupun milik dari Enea Bastian ini. Jadi teman-teman, di tahun depan mereka diberikan motor spek tahun ini. Jadi menggunakan spek motor 1 tahun lebih tua ya, di VR46 dan Grace ini sama Cak. Jadi mereka akan diberikan seperti ini speknya. Nah, ini adalah penampakan dari Franco Morbidelli Cak. Franco menggunakan motor yang terbaru. Diduga demikian walaupun belum ada konfirmasi, tapi bisa saja Franco masih diberikan motor spek GP23. Belum ada sedikit pun informasi tentang itu Kang Mas ya. Dan kita lihat di sini Franco sepertinya masih belum klop dengan Ducati dan masih adaptasi. Bisa kita lihat dari lap time-nya yang masih di bawah Marc Marquez. Nanti kita sodorkan ke samping semuanya. Nah, untuk motor yang digunakan oleh Morbidelli semuanya serba hitam, tidak ada sponsor apapun itu dan hanya ada tempelan nomornya dia. Sementara Morbidelli menggunakan wearpack warna putih dan hitam dan hanya ada logo Monster Energy di bagian helmnya. Jadi seperti ini sosok dari Morbidelli, Cak. Kita lihat lainnya. Nah, ini Kang Mas, Alec Rins yang masih mencoba merasakan sensasi motor inline 4 dari Yamaha walaupun sebelumnya sama dengan Suzuki ya untuk konfigurasi mesinnya, tapi bisa kita pastikan karena menggunakan fairing order berbeda harus ya Rins tetap beradaptasi dengan motor ini dan sepertinya dia sedikit kesulitan di awal Cak. Kita lihat dari lap time-nya yang tidak terlalu istimewa dan juga ada beberapa kejadian di mana dia sempat hampir slide ya, jadi hampir jatuh sampai dia berhenti di pinggir trek. Jadi itu yang kita dapatkan, tidak ada konfirmasi apapun kenapa, apa yang terjadi, tapi yang pasti sepertinya Rins masih belum bisa merasakan feeling positif, itu intinya. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya Cak. Nah, ini adalah Pedro Acosta Kang Mas ya. Pedro menggunakan gas-gas dan Pedro ini memang masih beradaptasi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Moto2 dan MotoGP itu berbeda sangat besar sekali, sangat jauh. Bahwa secara spek Moto2 dan MotoGP itu jauh bagikan langit dan bumi. Jadi elektroniknya jauh lebih canggih MotoGP. Sehingga sekarang ini Pedro Acosta masih berusaha untuk beradaptasi dengan sensasi liarnya power MotoGP dan juga sensasi seperti apa feeling dari motor gas-gas. Teman-teman juga harus tahu bahwa gas-gas ini basicnya adalah KTM RC16. Makanya dari suspensinya sama WP, hanya branding aja ditempel gas-gas Cak. Jadi basicnya adalah RC16 KTM. Nah ini teman-teman, ini adalah Luca Marini yang ngetes prototipe terbaru. Jadi prototipe yang paling fresh dari Honda. Penampakan yang bisa kita lihat dan pernah WB share sebelumnya sosok dari Honda RC 2024 yang ternyata menggunakan model yang sudah pernah kita bahas. Jadi kita nggak usah ulang, dimana untuk samping fairingnya berbeda, downwash ductnya berbeda, dan juga dari sidepodnya berbeda sampai dengan sayapnya berbeda. Sejauh ini Luca memang belum juga merasakan secara feeling positif, jadi dia masih tercecer di belakang Cak. Sejauh ini Luca masih berusaha untuk mencoba ergonomi ridingnya, jadi ergonomi untuk racingnya, karena kita tahu RCV itu cenderung lebih kecil, lebih compact dibandingkan dengan Ducati. Makanya informasinya nanti Honda akan menerima masukan dari Luca Marini untuk membuat atau meracik prototipe yang baru nantinya. Jadi semua dari data ini nanti dibawa oleh tim ke Jepang ya dari Honda. Itu informasinya. Ini dari samping Kang Mas ya, Saman bisa lihat bagaimana jangkungnya Luca Marini. Dan kelihatan sekali bahwa Honda RC terlihat sangat bantet ya bahasanya. Dan teman-teman, kita juga menemukan bahwa dari belakang ini memang sangat aneh ya buntut dari Honda RCV itu. Bahkan kita lihat ada kisi-kisi yang nanti IWB tunjukkan ke samping semuanya. Kisi-kisi kayak lubang-lubang begitu. Kita akan coba tunjukkan ke samping. Jadi ini sosok dari Luca Marini pada saat takin di belakang Honda RC. Dan bisa kita pastikan sepertinya terlalu jangkung untuk Luca Marini. Sepertinya nanti akan diimprove atau direvisi seperti yang demikian. Kita lihat seperti apa nanti Cak. Nah teman-teman, ini yang kita lihat penampakan dari Honda RC terbaru prototipe versi 2024 yang ditunjukkan dari gambar ini. Sama bisa lihat bagaimana sosoknya. Nah sosoknya seperti ini Kang Mas ya. Jadi kita lihat bentuknya beda banget dibandingkan dengan sebelumnya. Shape belakangnya ini rada aneh ya. Kita harus katakan rada aneh. Jadi kalau kita lihat dari belakangnya sini Cak, ada bolong-bolongan ya. Dan knalpotnya juga sedikit direvisi kalau kita perhatikan Cak. Tidak banyak ada welding di bagian ujungnya Kang Mas ya. Ya artinya di belakangnya berbeda, di depan juga berbeda. Kita belum mendapatkan konfirmasi apapun dari pembalap Honda. Seperti apa feelingnya? Lihat nih bolongannya Cak. Ya kan? Jadi memang beda banget ya. Yes, jadi ini adalah usaha Honda untuk mengumpulkan data semuanya. Dan apakah feedback dari generasi prototipe yang baru ini positif? Kita akan tunggu saja Kang Mas ya. Jadi memang kita masih menunggu seperti apa nanti. Lihat ada KTM juga, orang KTM ternyata ngintipin juga ya ternyata motor Honda. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari Marc Marquez yang menggunakan Sriveri serba merah. Ini adalah Gigi D'Alina yang mengawasi terus
Jadi dia seperti bangga ya, seorang Marquez yang tidak pernah terpikir olehnya Marquez akan mau ke Ducati, mengingat secara dana ataupun gaji Marquez tak terjangkau bagi teman-teman Ducati pastinya Cak, karena Marquez sangat mahal, hanya tim besar yang mampu membayar gajinya, tapi ternyata Marquez justru meninggalkan itu semuanya untuk mencari motor yang bagus. Dan inilah kesibukan dari tim Gresini yang mempersiapkan motor dari Marquez. Lihat nih, sampai lihat, semuanya ke sini Cak. Jadi informasi yang kita dapatkan memang semuanya ngerubungin Marquez. Nah ini Marquez yang ternyata Marc Marquez. Jadi hari ini Cak, jam 1, IWB harus share ke sampean, jam 1 tercatat Marquez sudah mampu menembus angka 1 menit 30.600 Cak. Hanya lebih lambat 0,3 detik dibandingkan dengan Alex Marquez. Ini luar biasa mengingat Marc Marquez baru 7 lap berputar. Dan tahu nggak sampean, ternyata Marquez improve lagi. Jadi Cak, per sekarang ini ketika WB sedang mencoba untuk memberikan konfirmasi atau memberikan presentasi ke sampean tentang beberapa fakta para pembalap yang sedang ngetes motor masing-masing. Ternyata baru saja Marquez sudah mampu nguntit ketat Maverick Viñales. Kita intip saja lap time-nya hasil per jam 1 berikut ini Cak. Marquez baru saja tembus di angka 1 menit 30.222 detik. Ini sudah mengalahkan best lap record dia di Honda kemarin di Valencia. Jadi baru beberapa putaran ternyata Marquez sudah nangkring di posisi kedua. Dan inilah lap time yang bisa disodorkan ke sampean semuanya. Ini dia Cak, jadi Maverick Viñales yang pertama menorehkan waktu 1 menit 29.924 detik. Ini jam 1 Cak, jadi terus berubah nantinya untuk lap time. Dan ternyata Marquez langsung menyodok di posisi kedua. Ini mengalahkan Jorge Martin yang harus puas di posisi ketiga. Marc Marquez menorehkan waktu terbaik 1 menit 30.222 detik. Kemudian ketika Jorge Martin dengan 1 menit 30.325 detik. Lalu keempat Augusto Fernandez dengan 1 menit 30.334 detik. Dan kemudian Alex Marquez kelima. Di sini Fabio Quartararo improve, di mana Fabio menorehkan waktu terbaik 1 menit 34.03 detik. Sekali lagi belum ada konfirmasi apakah Yamaha ngetes komponen baru. Sepertinya demikian, tapi secara kasat mata memang motornya mirip Cak. Lalu ketujuh Fabio Di Gianantonio dengan 1 menit 34.12 detik. Dan ke-8 Pecco Bagnaia dengan 1 menit 34.26 detik. Lalu Brad Binder ke-9, Enea Bastianini 10, Rolf Fernandez 11, dan Joan Mir ke-12 Cak. Lalu Marco Bezzecchi 13, Joan Zarco 14. Ya, Zarco hari ini menggunakan motor RC, jadi masih adaptasi tapi memang sudah nge-push. Akan tetapi Zarco hanya menorehkan waktu di 1 menit 31 detik ya temboknya. Lalu Jack Miller 15, Alex Rins 16 yang masih belum merasakan nyaman dengan Yamaha-nya. Kemudian Pedro Acosta 17, di mana dia ya tentu saja dengan Rocky ya, dengan kondisi status Rocky, kita maklum. 18 Cal Crutchlow, 19 Luca Marini yang hari ini menggunakan motor Honda dan sepertinya masih berusaha adaptasi. Kemudian 20 Franco Morbidelli yang juga masih belum klop dengan Ducatinya. Lalu 21 Nakagami dan 22 Alex Spargaro. Akan tetapi Cak, pada jam 2 siang dipastikan bahwa Rolf Fernandez menjadi pembalap terkencang menggeser Maverick Viñales dengan 1 menit 29.710 detik. Kemudian kedua Maverick Viñales dengan 1 menit 29.807 detik. Dan Pecco Bagnaia akhirnya melesat dengan 1 menit 29.970 detik. Dan ternyata Alex Marquez di sini dengan 1 menit 30.020 detik. Lalu Augusto Fernandez dengan 1 menit 31.06 detik. Dan setelah kita perhatikan di sini Marc Marquez dengan 1 menit 30.222 ya, triple 2 ya. Dan jika kita perhatikan di sini Cak, memang Marquez ini masih tetap dengan lap time-nya yang lama. Secara lap putarannya dia masih mencapai 38 putaran, sementara Rolf Fernandez sudah 41 putaran, Maverick Viñales 57 dan Pecco baru 37 pula, sementara Alex Marquez 45 kali putaran. Kita lihat saja seperti apa perkembangannya. Dari semua yang pindah tim, bisa kita pastikan saat ini hanya Marquez yang luar biasa adaptasinya. Karena kita juga perhatikan di sini Franco Morbidelli masih kesulitan dengan 17 posisinya. Dan justru kalau kita lihat di sini Cak, Marco Bezzecchi juga kesulitan Cak. Entah kenapa mungkin masih kurang sehat ya gara-gara kemarin crash ya Cak ya. Tapi yang jelas Joan Zarco cukup menjanjikan Cak dengan melesat ke posisi 10. Luca Marini ke-12 pula cukup baik Cak. Lalu Brad Binder, John Mir dan lain sebagainya. Ini WB penasaran apakah memang generasi terbaru Honda ini sudah oke? Karena jika kita lihat lap time-nya termasuk kencang Cak ini Cak. 1 menit 30-an ya. Jadi improve semuanya. Ini keren. Ini bakal seru. Jadi yang jelas mari kita pantau saja seperti apa kelanjutan dari semuanya nih Cak.
Yes, itu adalah hasil per jam 1 barusan saja, Cak. Kita lihat saja, Cak. Yang pasti, IWP akan selalu mengupdate buat semen semuanya yang paling baru. Semoga mencerahkan semen semuanya. Dan kalau semen suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Oh, jalali, Cak. Semen sholat 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.